Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang saya rasa sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa pihak, oleh beberapa orang, mengenai lanjutan dari eh, basic bandermologi. Jadi beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 5 bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu itu kita buat kelas basic bandarmologi. Buat kelas gratis basic bandarmologi, silahkan ditonton aja ini kelasnya. Nah, di kelas basic bandarmologi itu saya menjelaskan semua mengenai bandarmologi. Semua mengenai bandarmologi, hal-hal yang penting, dasar pemikirannya apa, prinsipnya apa, dan hal lainnya. Nah, tapi ada satu hal yang saya belum bahas di situ. Hal yang saya belum bahas di situ adalah gimana praktek bandarmologi di real market. Gimana praktek bandarmologi di market. Sebenarnya banyak metodenya. Bisa digabungin sama indikator, bisa digabungin sama support resisten, bisa digabungin sama macam-macam, itu banyak banget. Cuma yang akan saya jelaskan di sini, akan saya jelaskan satu di sini adalah menggunakan analisa teknikal sederhana. Nah, kenapa bandarmologi perlu ada ilmu lain? Alasan yang pasti adalah karena bandarmologi itu nggak ngasih entry point apa-apa. Sekarang misalkan Bapak Ibu dikasih broker summary, akumulasi, terus gimana? Atau sahamnya turun, terus broker summary-nya akumulasi, terus gimana? Bandarmologi kan nggak ngasih sinyal apa-apa, nggak ngasih sinyal eh, ini saatnya masuk, ini saatnya keluar, enggak. Ada beberapa kasus sahamnya turun terus, bandarnya akumulasi terus. Dan orang-orang kebanyakan yang hanya pakai bandarmologi atau broker summary ini secara mentah, ya kebanyakan kejebak, nyangkut. Kenapa? Ya karena mereka ngikutin broker summary aja. Padahal broker summary itu atau bandarmologi itu bukan ilmu yang bisa berdiri sendiri. Harus ada penopangnya. Penopangnya bisa fundamental analysis, bisa technical analysis. Nah, di sini saya bahas technical analysis. Sini saya bakal technical analysis. Kenapa pakai technical analysis? Karena technical analysis itu ngasih entry point. Ngasih stop point, dan ngasih ibaratnya yang ngasih sinyal kita harus ngapain. Beda sama bandarmologi tadi yang saya jelasin sebelumnya. Nah, misalkan yang pertama itu, analisa yang mau saya jelaskan di sini adalah analisa breakout support resistance atau chart pattern. Jadi kalau kalau Bapak Ibu nemu saham yang dia breakout resisten, walaupun bandarmologi ke belakangnya kurang bagus, tapi bandarmologi waktu dia breakout atau waktu dia break chart patternnya itu bagus, itu bisa kita pakai sebagai acuan. Acuan apa? Bahwa saham ini akan naik lagi dengan catatan volumenya besar, broker summary-nya bagus, akumulasi. Nah, contohnya ini di saham Astra, kalau kita tarik dari 416 sampai sebelum breakout aja, 416 sampai 56. Astra 41656. Nah, ini broker summary saham Astra. Kurang distribusi apa lagi? Retailnya di kiri semua, investor asing jualan mayoritas. Dan kalau kita coba lihat chart asingnya, jualan juga semua. Jadi dari sudut pandang bandarmologi jelek, dari sudut pandang foreign flow apalagi. Nah, sekarang ini harga sahamnya breakout kemarin. Ini adalah area konsolidasi. Di bagi yang belum pernah belajar, ini adalah area konsolidasinya. Area konsolidasi, lalu dia breakout di sini. Nah, kita lihat aja di candle pas dia breakout, ada apa? Breakout tuh hari ini, dan ternyata akumulasinya cukup besar. Artinya apa? Artinya ya saham Astra akan naik lagi.
Tentu dalam jangka pendek. Kita view-nya dalam jangka pendek dulu. Targetnya kemana? Ya kita cari resisten selanjutnya. Targetnya ke sini. Nanti begitu sampai sini, begitu besok misalkan saham Astra naik lagi sampai level 4100 ini, kita lihat lagi bandarmologinya. Naiknya distribusi atau akumulasi. Kalau naiknya akumulasi berarti kita keep lagi. Kita pegang lagi, kita jangan jual. Tapi kalau ternyata waktu naik distribusi atau akumulasinya nggak besar, tapi naiknya besar, ya nggak usah dilanjutin, dijual. Jadi prinsip penggunaannya seperti itu. Nah, buat chart pattern itu saya nggak nemu contoh sahamnya apa. Jadi saya cuma dapat yang breakout nih. Contohnya Astra yang breakout hari Senin ini tanggal 11. Ya, yang breakout tanggal 11 ini, 11 Mei. Itu Astra. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ini contoh kasus lain. Nah, ini contoh kasus lain, ini juga saham Antam. Saham Antam dari periode sini sampai periode sini itu nggak bagus bandarmologinya distribusi. Saya juga sempat bilang di grup belajar saham kalau Antam ini distribusi kurang menarik. Dan 2 hari yang lalu atau hari Jumat ternyata breakout. Dan kita lihat coba breakoutnya kayak gimana. Breakout tanggal 6 berarti ya. Breakout tanggal 6. Tanggal 8 sorry. Breakout tanggal 8 ya. Oh bukan tanggal 8 sorry, tanggal 6 berarti. Pokoknya ada yang periode sebelumnya dia jelek banget Antam itu seingat saya. Soalnya saya sempat bilang di grup kalau Antam itu kurang menarik. Sampai 6. Saya lupa seminggu terakhir. Nah, Antam ini distribusi seminggu terakhir. Intinya waktu konsolidasi ini bandarmologinya biasa aja, kurang oke. Ternyata waktu tanggal 6 breakout, kita lihat tanggal 6, tanggal 8 sorry. Tanggal 8 breakout, waktu dia breakout, sebenarnya ini cenderung netral karena yang sellernya sedikit. Jadi dia netral tapi naik. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau coba pakai tools Detector dari Creative Trading. Kalau yang nggak punya, saya sih ngeliatnya ini lebih ke netral daripada akumulasi, daripada distribusi. Walaupun broker yang belinya lebih sedikit. Nah, ini netral dan netral harganya naik. Lalu harganya turun. Nah, enggak. Nah, biasanya kalau saham naik tapi indikasinya netral atau indikasinya distribusi, itu berarti kenaikannya nggak akan bertahan lama. Itulah kenapa alasan Antam tanggal 11 Mei ini atau hari ini itu turun lagi. Nah, sekarang analisanya gimana nextnya? Kita lihat saham Antam tanggal hari ini. Antam tanggal 11 ini ternyata akumulasi Antam tanggal 11 ini. Artinya apa? Artinya Antam itu mulai menarik nih, apalagi kalau turun lagi. Biasa kan kalau ada saham breakout dia harus pullback dulu kan. Pullback dia kemana? Ke resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya itu udah di 520. Berarti kalau Antam ke 520 lagi dengan status akumulasi lagi atau setidaknya tidak distribusi, itu berarti saham Antam itu cukup menarik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada saham breakout chart pattern atau breakout resisten, dilihat bandarmologinya. Kalau bandarmologi peak akumulasi itu biasanya besoknya naik lagi. Tapi kalau statusnya cuma netral atau bahkan distribusi, itu biasanya ke besoknya atau 2 hari setelahnya itu nggak lama turun. Seperti itu. Nah, contoh lain misalkan Adaro. Nah, ini saham Adaro. Kalau kita lihat ini pun ada area konsolidasi. Di sini ada area konsolidasi. Ini kemungkinan distribusi. Coba kita lihat aja area konsolidasi ini 422 sampai 55.
Adaro 422 sampai 5. Nah, ini Adaro distribusi. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Adaro distribusi, jadi dari sini sampai sini distribusi. Nah, cuma waktu tanggal 6 itu Adaro breakout. Adaro breakout, sekarang kita lihat indikasinya seperti apa. Tanggal 6. Adaro breakout volumenya juga cukup besar, dan Adaro breakout itu indikasinya akumulasi. Itu Adaro breakout indikasinya akumulasi, dan hari selanjutnya atau tanggal 8 itu seharusnya akumulasi lagi, bahkan akumulasinya lebih besar. Berbakar 8. Nah, akumulasi lebih besar. Hari ini saham Adaro turun. Adaro turun. Kita lihat hari ini. Hari ini walaupun saham Adaro turun, nggak ada distribusi. Bahkan retailnya jualan, PD, YP, OD, KK, retailnya jualan. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini berarti saham Adaro masih menarik. Jadi kalau ke depan saham Adaro terjadi penurunan lagi, itu adalah hal yang menarik. Penurunan dengan catatan tidak ada distribusi dan tidak ada distribusi yang besar. Jadi kalau nggak netral ya akumulasi. Seperti itu. Kalau nggak netral ya akumulasi. Nah, satu hal lagi yang orang sering salah kaprah sama bandarmologi. Jadi seringkali orang itu ngira kalau udah akumulasi itu pasti naik. Udah akum itu pasti naik. Atau udah distribusi pasti turun. Orang-orang itu punya stigma seperti ini. Padahal akumulasi distribusi itu adalah indikator utamanya, itu adalah uang yang masuk, uang yang dibeli broker. Jadi bisa aja dalam beberapa kasus misalkan pagi-pagi akumulasi tapi siangnya tiba-tiba ada yang jualan distribusi. Ya berarti kita harus adjust analisa kita. Jadi ilmu bandarmologi, ilmu foreign flow, pokoknya yang semua pakai data broker atau pakai dan summary itu adalah ilmu-ilmu yang fleksibel, ilmu-ilmu yang bisa berubah. Karena setiap menit, setiap detik, setiap jam di market itu akan ada broker yang jual, akan ada broker yang beli dan mempengaruhi broker summary-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu analisa di real time market harus cukup berhati-hati karena ya bandarmologi bisa berubah pada hari yang sama. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, akumulasi pasti naik, distribusi pasti turun. Dan satu lagi tentang jangan telan bulat-bulat juga adalah jangan pernah pakai bandarmologi tanpa analisa lain. Kalau Bapak Ibu pakai bandarmologi tanpa analisa lain, nanti nasibnya kayak saham ini. IKAI. Ini bandarmologi tanpa ilmu lain. Sekarang kita coba lihat saham IKAI. Saham IKAI dari awal 2020 masih bagus nggak ya? Dari 2019 sih. Saya ingat 2019 ini bagus banget nih saham bandarmologinya. Nah, ini akumulasinya kurang gede apa saham IKAI? Akumulasinya kurang gede apa? Dari tahun 2019. Dari tahun di sini 2019 sampai sini, bahkan sampai sini, bahkan sampai 10.31 2019, 10.31 2019. Nah, ini saham IKAI sebelum kejatuhan. Jadi saham IKAI bandarmologinya dari sini 2019 sampai sini, sampai candle putih ini, yang hitam ini nggak masuk. Bandarmologi bagus banget. Kalau Bapak Ibu telan mentah-mentah bandarmologi, pasti Bapak Ibu akan beli dan bilang saham ini bagus. Secara bandarmologi, yes, saya setuju saham ini bagus. Tapi balik lagi ke statement saya di awal, bandarmologi itu nggak ngasih entry point apa-apa atau exit point apa-apa. Jadi once kita pakai cuma bandarmologi, ya kita akan sering terjebak dalam kondisi seperti ini. Sahamnya turun terus tapi bandarmologi masih akumulasi.
Terus mau apa kalau udah nyangkut kayak gini? Kalau udah nyangkut kayak gini dan bandarnya akumulasi, terus kita mau apa? Nah, makanya penting untuk mengkombinasikan bandarmologi dengan ilmu analisa lain. Bisa pakai MACD, bisa pakai indikator RSI, atau CCI, atau Ichimoku, atau apapun terserah. Silakan dicoba sendiri, trial and error sendiri. Cuma satu pesan saya, jangan pernah pakai bandarmologi hanya bermodalkan broker summary saja, tapi pastikan kombinasikan dengan ilmu analisa lain. Mau pakai metode nyopet, hunter-hunter, apa terserah, Fibonacci, silakan, tapi jangan gunakan bandarmologi sebagai indikator utama. Jadi pakai bandarmologi hanya untuk indikator penunjang, indikator suportif, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu dari saya pembahasan mengenai cara penggunaan bandarmologi di market dikombinasikan dengan technical analysis. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, boleh ditanyakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.